Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini, semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, gak boleh malas. Untuk itu, kita bernyanyi, bangkit berdiri, kita bernyanyi, ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Lipatkan tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami penuh sukacita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan, Kau berkati ibadah kami ini Tuhan. Kiranya ibadah kami Tuhan menjadi pedoman bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Sondang, terlebih dahulu kita bernyanyi ya. Firman Tuhan ada di hatiku.
adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi sama Kak Sondang di sini yang akan membawakan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami dapat kembali beribadah walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab kita. Nah, dari kitab Amsal 23 ayat yang ke-12. Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Ayat Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Dua ya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, ini adalah bacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Kira-kira di sini adik-adik ada yang tahu nggak apa itu gunanya mata kita? Ayo, yang mana matanya? Coba dulu ditunjuk. Ya, mata kita ya. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak apa itu gunanya mata? Oke, pasti tahu apa? Apa gunanya? Iya, pasti gunanya untuk melihat. Apalagi gunanya adik-adik? Bisa untuk memandang. Baru apa lagi? Ya, untuk memperhatikan. Nah, itu ya gunanya mata kita. Untuk melihat, untuk memandang, untuk memperhatikan. Terus kakak mau tanya lagi nih. Siapa yang tahu di sini apa gunanya telinga kita? Iya, telinga kita itu untuk mendengar. Benar sekali ya. Telinga kita itu gunanya untuk mendengar. Nah, terus di sini misalnya pernah nggak kalau adik-adik itu disuruh sama orang tuanya, tapi adik-adik tidak melaksanakan perintah orang tuanya? Tidak mendengarkan perintah orang tuanya. Kira-kira apa yang dilakukan sama orang tuanya? Iya, pasti adik-adik dijewer sama orang tuanya kan? Nah, terus misalnya lagi, kira-kira orang tuanya itu selalu... Biasanya orang tua kita di rumah itu seringkali mengatakan seperti ini. Coba lihat dulu benar-benar, kata mama kan? Nah, itu pasti sering kali, karena kalau misalnya disuruh sesuatu, ngambil sesuatu, kamu selalu bilang, gak ada ma, gak ada pa. Nah, jadi makanya mama itu sering kali ngomongnya itu, coba lihat benar-benar bang, katanya mama gitu. Nah, sambil suaranya agak keras. Nah, itu biasanya orang tua kita bersikap seperti itu karena kita sering kali tidak menggunakan telinga kita dan mata kita dengan benar, ya kan? Kita biasanya itu hanya menggunakan mata kita untuk hal-hal bisa kayak nonton. Biasanya sukanya itu nonton YouTube aja, atau main game, atau nonton kartun. Nah, itu dia baru matanya bisa jelas lihat. Nah, kan? Tapi kalau disuruh misalnya memperhatikan pelajaran, ya kan? Pasti kita malas. Nah, misalnya disuruh mamanya belajar, ayo bang buka bukunya, kita baca dulu bukunya. Nah, pasti malas. Nah, jadi kalau disuruh, terus misalnya lagi kalau disuruh juga tambah-tambah, belajar tambah-tambah, atau belajar kali-kali lah ya, kali-kali. Nah, menghafal kali-kali. Kita disuruh lihat kali-kali di bukunya. Tapi bukan bukunya yang kita lihat,
Malah apa yang kita lihat? Kita lihat-lihat ke atas. Gak tahu entah apa yang dilihat di atas. Apakah ada jawabannya kah? Ya kan? Bukan bukunya yang dilihat. Nah, itu dia. Itu dia tentang mata. Yang kedua, telinga. Nah, biasanya kita itu hanya mau mendengar yang enak-enaknya saja ya. Tapi kita tidak mau mendengar yang kurang enak. Contohnya apa adik-adik? Iya, contohnya ketika kita diberi nasihat sama orang tua kita. Nah, jadi biasanya kalau orang tua baru ngomong satu kata, nah kita itu udah ngomong 1000 kata. Iya kan? Nah, kalau seperti itu, artinya adik-adik itu tidak mempergunakan telinganya, tetapi hanya mempergunakan mulutnya saja. Nah, padahal Tuhan itu menginginkan kita untuk menggunakan telinga yang kita punya untuk mendengarkan, ya, mata untuk memperhatikan. Iya, contohnya lagi misalnya gini di sekolah. Ya kan, di sekolah pun gitu. Kalau di sekolah kita diberi tugas. Nah, tapi adik-adik tidak memperhatikan penjelasan bapak atau ibu gurunya. Kira-kira adik-adik bisa nggak ngerjain soalnya? Tentu tidak bisa ya kan adik-adik? Iya, kalau kita tidak memperhatikan, gimana kita mau ngerjain soalnya? Kita tidak akan bisa mendapat nilai yang bagus nantinya, tidak akan mendapat ranking yang bagus di kelas kalau kita tidak pernah memperhatikan atau mendengarkan penjelasan bapak ibu gurunya di sekolah. Nah, jadi kita itu harus mempergunakan mata dan telinga kita dengan benar ya adik-adik. Kalau kita menggunakan mata dan telinga kita dengan benar, pasti kita akan menjadi anak yang berhasil. Nah, seperti bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, itu arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Nah, di situ katanya arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Nah, di sini adik-adik itu diminta untuk memperhatikan, ya, memperhatikan itu yang bagaimana Kak, katanya, gitu kan? Nah, ketika orang tua kita sedang memberitahu, ya, atau memberikan nasihat sama kita. Nah, kita itu harus benar-benar memandang. Kita itu harus benar-benar memperhatikan dengan seksama orang tua kita yang sedang ngomong sama kita. Kita harus benar-benar melihat orang tua kita. Kita harus benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan orang tua kita sama kita. Bukan malah orang tuanya ngomong, kita entah kemana pandangannya, lihat ke sana, lihat ke sini, mamanya, papanya udah ngomong, tapi tidak diperhatikan, tidak dilihat. Nah, itu tidak baik ya adik-adik. Terus yang kedua, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, ini juga, jadi kalau orang tuanya itu menyampaikan sesuatu, nah itu harus didengarkan adik-adik. Jangan hanya dilihat tapi nggak didengarkan. Nah, jadi selain kita melihat, kita juga harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Jadi melihat dan mendengar itu harus sama-sama dilakukan, harus sejalan. Nggak boleh melihat saja, tidak mendengarkan, atau hanya mendengar saja tapi tidak melihat. Nah, tapi harus sama-sama ya adik-adik. Nah, mengapa penulis Amsal mengatakan bahwa kita itu harus memperhatikan dan mendengarkan orang tua kita?
Ya, karena di dalam pembacaan ini orang tua kita itu adalah wakil Tuhan ya adik-adik. Nah, kalau orang tua kita itu di rumah kan mama papa kita. Terus kalau orang tua kita di sekolah siapa? Ya, pastinya bapak dan ibu guru kita. Kemudian orang tua kita di sekolah minggu siapa adik-adik? Iya, kakak layannya kan? Nah, jadi mereka itu adalah yang diutus Tuhan. Dan kita anak-anaknya kalau mau berhasil berarti harus mau memperhatikan dan mendengarkan setiap nasihatnya atau didikannya dengan baik, dengan benar. Nah, di sini kira-kira siapa adik-adik yang mau berhasil? Iya, pasti semuanya ingin berhasil kan adik-adik? Nah, jadi kalau mau berhasil, kita tidak hanya belajar adik-adik, tapi kita juga harus mau membuktikan, sekaligus mendengarkan siapapun yang memberikan nasihat dan didikan kepada kita. Nah, kalau misalnya gini kan nasihatnya yang sering diberikan mama itu kan kadang-kadang mama itu kerjanya kalau memberikan nasihat itu ngomel-ngomel terus. Dan kalau papa itu biasanya kerjanya itu marah-marah terus ngambil menasehati. Nah, ingat ya adik-adik, kalau yang namanya didikan itu tidak selalu dengan kata-kata yang manis. Nah, itu dia. Tapi juga kadang dengan kata-kata yang harus diulang-ulang. Ya, kenapa mama papanya marah-marah terus? Kenapa mamanya ngomel-ngomel terus? Nah, itu mungkin karena adik-adik yang tidak melakukan nasihat dari mama papanya. Nah, ya kan? Jadi mama papanya itu bolak-balik nyuruh adik-adik, bolak-balik nyuruh mengingatkan adik-adik supaya adik-adik itu tidak mengulangi kesalahan yang sama dan supaya adik-adik terus memperhatikan dan mendengarkan itu. Di sini pasti adik-adik sudah masuk sekolah ya. Ya. Nah, orang tua kita dan guru kita pasti juga sudah memberitahu tentang apa yang harus diperhatikan ya untuk menjaga kita di sekolah ya. Ada misal itu ada 3M. Ya adik-adik, mungkin adik-adik sudah tahu apa itu 3M? Ya, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Iya. Nah, itu pasti sudah dinasehatkan atau sudah diingatkan sama orang tua dan gurunya supaya adik-adik itu jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan mencuci tangan itu ya, mencuci tangannya itu juga dengan benar, bukan hanya dibasahi gitu aja, tapi harus pakai sabun, digosok-gosok dengan air, baru dibilas dengan air bersih. Nah, itu dia. Jadi kalau adik-adik tidak mendengarkan nasihat orang tua dan gurunya, ya tidak menjaga jarak, tidak memakai masker, tidak mencuci tangan dengan bersih, nah kemungkinan kita akan terkena virus. Nah, siapa di sini yang mau kena virus corona? Iya, pastinya tidak ada ya adik-adik. Pastinya kita semua ingin menjadi anak-anak yang sehat. Iya, makanya kita itu harus mau mendengarkan. Sekali lagi kakak bilang, kita itu harus mau mendengarkan nasihat dan didikan orang tua maupun orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Nah, bisa saja opung kita atau tante kita atau tulang kita misalnya kalau ada di sini. Itu dia ya adik-adik. Amin. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan ya dengan bernyanyi persembahan
Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Nah, kita akan mendoakan persembahan kita sekaligus menutup ibadah kita pada hari ini. Nah, kita berdoa dulu ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami kembali bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan-Mu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini dan kami juga telah mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya berkatilah dan terimalah persembahan kami ini agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkatilah mereka, berkatilah adik-adik yang telah beribadah bersama kami. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dapat menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak yang selalu mendengarkan dan memperhatikan setiap nasihat orang tua, baik di rumah, di sekolah minggu ataupun di lingkungan mereka sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya berkatilah mereka, berkati pekerjaan, berikan mereka rezeki agar mereka mampu membimbing dan mendidik kami dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini, khususnya di Belitung Timur, kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati. Semoga wabah virus pandemi ini dapat segera berakhir, dapat segera hilang Tuhan, agar bangsa kami, daerah kami menjadi daerah yang kembali sehat dan kami dapat kembali beraktivitas dengan baik seperti biasanya. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menyempurnakan doa kami ini seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.